Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Pundak. Gunung Pundak adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lebih tepatnya, ini adalah sebuah bukit. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari pertemuan yang tidak direncanakan. Edi dan Jaka. Mereka adalah teman dekat dan sama-sama menyukai kegiatan pendakian. Tapi, sudah beberapa bulan ini mereka tidak saling bertemu karena si Jaka sedang keluar kota untuk bekerja. Edi. Dia mempunyai usaha bengkel motor di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Waktu itu, ketika Edi sedang sibuk dengan pekerjaannya di bengkel, tiba-tiba temannya yang bernama Jaka itu datang ke bengkel untuk membeli spare part motor. Melihat kedatangan Jaka, Edi pun kaget karena sudah beberapa bulan ini Jaka tidak ada kabar dan tidak pulang. Lalu mereka saling ngobrol dan bercanda di bengkel itu. Setelah lama mengobrol, ternyata Jaka sudah tidak bekerja lagi di luar kota. Karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu, sambil bercanda, Edi menawari Jaka untuk mendaki gunung. Setelah mendengar tawaran dari Edi, Jaka terlihat sedikit berpikir, karena di sisi lain, dia juga sudah lama tidak mendaki. Takutnya sudah tidak kuat lagi untuk mendaki gunung. Dia berucap, "Mendaki kemana, Di? Aku udah lama gak mendaki gunung loh soalnya." Edi pun berpikir kemana dia akan mengajak Jaka mendaki. Karena melihat Jaka yang sepertinya sudah lama tidak mendaki, akhirnya Edi memutuskan untuk mengajak Jaka pergi ke Gunung Pundak yang berada di Mojokerto. Karena gunung itu tidak terlalu terjal dan tidak memakan waktu lama untuk mendakinya. Lagi pula, tujuan mendaki kali ini adalah untuk bersantai saja, sekalian temu kangen, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendaki ke Gunung Pundak besok sore. Karena kebetulan, besok sore adalah hari Kamis, dan hari Jumatnya, bengkelnya Edi libur. Sore itu, sekitar habis maghrib, mereka berangkat dan membawa peralatan seadanya milik Edi. Mereka berangkat dengan menggunakan motor. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah mereka di basecamp Gunung Pundak via Putuk Siwur sekitar habis isya. Sesampai di situ, terlihat basecamp sangatlah sepi. Bahkan, tempat parkir motor yang biasanya ramai pas weekend, malam itu hanya terlihat 1 kendaraan motor doang. Setelah memarkirkan motor, mereka langsung menuju ke basecamp tempat mengurusi Maksi untuk mengisi formulir pendakian. Di situ Edi bertanya pada petugas, "Sepi banget, Pak. Emang gak ada yang nanjak ya malam ini?" "Gak ada, Mas. Cuma ada 2 pendaki doang, cowok cewek, dan berencana nanjak besok." Mendengar penjelasan dari petugas basecamp itu, Edi sedikit ragu kalau harus mendaki malam ini. Tapi, mengingat dia sudah sangat sering mendaki ke gunung ini, akhirnya Edi pun tetap positive thinking dan berencana memulai pendakian malam ini juga. Karena di sisi lain, Edi tidak punya waktu libur banyak, cuma hari Jumat doang, dan Sabtunya dia harus bekerja lagi. Setelah mengisi formulir pendaftaran, mereka istirahat di rest area yang berada di sebelah basecamp untuk packing dan ganti baju. Ketika sedang berada di rest area itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang berjalan di aspal.
Orang-orang itu terlihat seperti habis ziarah karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu, Eddie bertanya pada Jaka. Jak, ini malam Jumat apa? Kalau nggak salah malam Jumat Legi. Waduh, pantesan banyak orang ziarah. Mengetahui kalau ini adalah malam Jumat Legi, perasaan Eddie sedikit bimbang antara nanjak atau enggak. Karena di sisi lain, malam itu benar-benar sepi pendaki. Misalkan nanjak, pastinya di atas tidak ada orang sama sekali. Eddie pun berusaha menutupi rasa bimbangnya itu kepada Jaka, karena dia tidak ingin mengecewakan Jaka yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendaki malam ini. Setelah selesai ganti pakaian mendaki dan packing, mereka pun memulai perjalanannya sekitar jam 8 malam. Sebelum berangkat, petugas base camp sempat bilang dan berpesan pada mereka. Jadi nanjak malam ini, Mas? Iya, Pak. Tapi sudah pernah mendaki ke sini kan? Sudah sering kok, Pak. Oh ya udah, berarti udah tahu jalurnya. Ya udah, hati-hati di perjalanan, jangan lupa berdoa. Mereka pun memulai perjalanannya, walaupun sebenarnya Eddie merasa sedikit tidak yakin. Setelah masuk gerbang pendakian, mereka berdoa agar tidak terjadi apa-apa selama pendakian. Berjalan dengan langkah santai. Sambil berjalan, Eddie terus mengajak Jaka untuk mengobrol, untuk menghilangkan rasa takutnya. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan, sampailah mereka di sebuah batu yang sangat besar yang berjajar. Batu itu terletak di sebelah kiri jalur pendakian. Sesampai di situ, mereka berhenti sebentar dan duduk di sebuah kayu bekas pohon tumbang, tepatnya di sebelah batu besar yang berjajar itu. Ketika sedang duduk, tidak sengaja Eddie menoleh ke arah batu besar itu. Samar-samar, dia melihat seperti ada orang yang sedang berdiri sambil bersandar di sela-sela batu besar itu. Awalnya, Eddie mengira itu adalah batu. Tapi setelah dilihat-lihat, kok dia melambaikan tangannya ke atas? Karena merasa tidak wajar, Eddie pun mengajak Jaka untuk bergegas lanjut berjalan meninggalkan tempat ini. Dan dia tidak bilang kepada Jaka. Setelah berdiri dari duduknya, Eddie bilang ke Jaka. Jak, batu di sebelah kita ini kalau siang bagus loh view-nya buat foto-foto. Mendengar ucapan Eddie, spontan Jaka menoleh ke arah batu besar tersebut. Setelah melihat ke arah batu besar tersebut, Jaka terlihat kaget. Mungkin dia melihat sosok orang itu, tapi dia tidak bilang kepada Eddie. Mereka pun berjalan sedikit cepat. Setelah sampai di hutan pinus, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Dan seringkali mereka melihat ulat pohon pinus yang besarnya seukuran jempol kaki orang dewasa di tengah-tengah jalur pendakian. Sambil berjalan, mereka berusaha agar tidak menginjak ulat tersebut, agar ulat itu tetap hidup. Perasaan Eddie semakin tidak yakin untuk meneruskan perjalanan ini. Tapi, karena dia melihat Jaka sepertinya tenang-tenang aja, Eddie pun tetap berusaha meyakinkan perasaannya untuk tetap lanjut. Lanjut berjalan melewati hutan pinus. Ketika sedang berjalan, Eddie yang berada di depan tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya ranting pohon tepat di depannya. Untung saja ranting itu tidak mengenai kepalanya. Eddie pun menepikan ranting itu dan mereka lanjut berjalan. Tapi, kejadian ini terulang sampai 3 kali dengan posisi yang sama. Keyakinan Eddie untuk tetap melanjutkan perjalanan pun goyah. Jadi malam itu seperti ada yang menahan mereka agar tidak melanjutkan perjalanan. Tapi, sekali lagi Eddie tetap tidak mau mengecewakan Jaka yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendaki malam ini. Akhirnya mereka pun tetap lanjut berjalan, meskipun perasaannya Eddie tidak yakin. Lanjut berjalan.
Posisi mereka masih berada di dalam hutan pinus. Ketika sampai di sebuah area yang dinamakan Camp 1 Gragal, mereka berhenti untuk istirahat. Mereka duduk di sebelah jalur pendakian yang terdapat sebatang kayu, tempat biasa untuk duduk pendaki lain. Karena haus, Eddie mengeluarkan botol air minumnya untuk diminum. Nah, di area Camp 1 itu terdapat sebuah tumpukan batu dan sebuah gubuk kayu yang beratap jerami. Tepatnya di sebelah kiri jalur pendakian kalau dilihat dari arah naik. Di situ, samar-samar Eddie melihat ada sosok orang yang dilihatnya di batu besar tadi. Dia sedang duduk jongkok di dalam gubuk itu. Hal yang sama pun dilakukan Eddie. Dia bergegas mengajak Jaka untuk berjalan dan meninggalkan tempat ini. Dia bilang, "Nah, di sebelah kiri ini juga bagus ya kalau buat spot foto kalau siang." Kata-kata itu diucapkan Eddie kepada Jaka dengan tujuan agar Jaka melihat keberadaan orang yang dilihat Eddie itu. Tapi kali ini Jaka tidak terlihat kaget. Mungkin dia tidak melihat keberadaan orang itu. Eddie pun tidak berani melihat ke arah gubuk itu karena dia takut. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka keluar dari hutan pinus tadi. Dan anehnya, angin kencang yang tadi dirasakan di dalam hutan pinus itu sudah hilang setelah mereka keluar dari hutan tersebut. Di sini perasaan Eddie sedikit lega dan mereka lanjut berjalan menuju ke puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Putuk Siwur sekitar jam 11 malam. Dan waktu itu, di puncak sangatlah sepi, tidak terlihat satu pendaki lain. Sesampai di puncak itu, mereka mendirikan tenda di bawah bebatuan, di bawah papan puncak. Setelah tenda sudah berdiri, mereka membuat kopi dan hanya memasak mie instan untuk dimakan. Karena waktu itu mereka tidak membawa perbekalan banyak. Mereka hanya membawa beberapa mie instan dan beberapa roti saja. Ya wajar saja, kan pendakian ini cuma semalam doang. Lagian tujuan mereka mendaki ini adalah untuk ngopi di ketinggian. Setelah masakan sudah matang, mereka pun makan dan dilanjut dengan menikmati kopi. Eddie mengajak Jaka meminum kopi di sebuah gubuk yang ada di puncak sambil menikmati pemandangan lampu kota. Sesuai dengan rencana mereka mendaki waktu itu. Mereka pun berjalan meninggalkan tendanya dan menuju ke gubuk itu. Setelah sudah sampai, mereka pun duduk santai menikmati kopi dan pemandangan yang ada sambil ngobrolin tentang pekerjaan mereka masing-masing. Setelah 30 menit kemudian mereka ngobrol di gubuk itu, mereka mendapat sedikit gangguan. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar seperti ada suara seruling Jawa kuno. Dan dilanjut dengan angin yang sangat kencang. Bisa bayangin gak? Di tengah hutan, tidak ada orang lain. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara gituan. Seakan-akan malam itu mereka dilarang untuk ngobrol di gubuk itu. Seketika suasana menjadi mencekam. Bulu kuduk mereka berdiri semua. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat ngecampnya tadi. Sesampai di tempat ngecamp, ternyata tenda yang tadi sudah didirikan itu terbalik karena tertiup angin yang sangat kencang. Mereka pun langsung membenarkan tendanya lagi ke posisi awal. Tapi, mereka benar-benar kesusahan untuk membenarkan tendanya karena kencangnya angin malam itu. Akhirnya mereka pun pindah dan mencari tempat di sela-sela tebing dengan tujuan agar sedikit terhindar dari kencangnya angin. Setelah menemukan tempat yang dirasa sedikit nyaman, mereka pun memindahkan tendanya ke situ. Setelah tenda sudah dipindahkan, tiba-tiba frame tendanya patah dan tenda tidak bisa berdiri. Terpaksa, malam itu mereka tidak mendirikan tenda dan memakai tenda itu sebagai alas tidur. Malam itu mereka hanya beralaskan tenda dan berselimut sleeping bag. Tidak lama kemudian,
angin kencang sudah berhenti dan mereka pun tidur. Sebelum tidur, Eddie sempat bilang pada Jaka, "Jack, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih malam ini?" "Iya, ngerasa banget. Ini aneh." "Ya udah, kita tidur aja. Semoga tidak kenapa-napa." Malam semakin larut. Sekitar jam 2 malam, Eddie terbangun karena udara semakin dingin. Ya wajar saja, karena malam itu mereka tidur di alam bebas tanpa tenda. Tidak lama setelah Eddie terbangun, Jaka pun ikut terbangun karena kedinginan juga. Setelah keduanya terbangun, mereka tidak bisa tidur lagi. Akhirnya mereka membuat kopi dan menghangatkan tubuhnya di samping kompor. Ketika sedang sibuk menghangatkan tubuh, tiba-tiba samar-samar Eddie melihat ada orang yang berdiri di puncak, tepat di sebelah Tugu. Dan anehnya, orang itu tidak membawa alat penerangan. Karena dari tempat mereka istirahat itu kebetulan tidak jauh dari Tugu Puncak, dan Tugu Puncak bisa terlihat jelas. Melihat itu, Eddie bilang kepada Jaka, "Jack, itu kayak ada orang di sebelah Tugu." Spontan, Jaka pun melihat ke arah Tugu itu dan melihat orang itu sedang berdiri di puncak. Lalu Jaka menjawab, "Iya, perasaan malam ini gak ada yang nanjak, tapi kok ada orang ya?" Seketika itu suasana jadi mencekam lagi. Bulu kuduk mereka tiba-tiba berdiri. Lalu Eddie coba membuat suasana agar tidak mencekam, meskipun sebenarnya dia juga merinding. "Mungkin dia nanjak via jalur satunya, Jack, jalur langsung pundak. Atau mungkin dia naik pas kita tidur tadi." Karena kebetulan gunung itu mempunyai 2 jalur untuk menuju ke puncak Gunung Pundak. Yang satu via Putuk Siwur ini yang mereka lewati, dan yang satunya lagi via langsung ke puncak Gunung Pundak. Tidak lama kemudian, orang yang tadi berdiri di Tugu itu pelan-pelan berjalan ke arah tempat mereka ngecamp. Dengan hati deg-degan, mereka menunggu kedatangan orang itu, hingga akhirnya orang itu sampai di tempat mereka, dan mereka bisa melihatnya dengan jelas. Dia adalah seorang bapak-bapak yang umurnya kira-kira 45 tahunan. Dia memakai kemeja hitam, berkumis tebal, dan memakai belangkon di kepalanya. Eddie menawari bapak itu kopi. "Mari ngopi, Pak." Dan orang itu menjawabnya, "Kalian naik kapan?" Dengan hati deg-degan, Eddie menjawab pertanyaan orang itu. "Naik tadi, Pak. Bapaknya sendiri naik kapan?" Dan orang itu menjawabnya dengan satu kalimat yang membuat mereka sedikit berpikir. "Aku udah lama tinggal di sini." Setelah kalimat itu terucap dari mulutnya, orang itu pergi dan tanpa berpamitan dengan Eddie dan Jaka. Setelah orang itu pergi, mereka berdua mencoba mengartikan kalimat orang tersebut. "Jack, tahu nggak maksud orang tadi? Katanya dia udah lama tinggal di sini. Apa jangan-jangan dia penunggu sini?" Apa yang mereka pikirkan itu ternyata sama. Lalu, tiba-tiba Jaka berdiri, berjalan memutari tempat campnya sambil mengucapkan sesuatu. "Permisi, Mbah, ini cucumu. Siapa saja yang tinggal di sini, tolong jangan ganggu kami. Kami kesini hanya untuk menikmati keindahan alam gunung ini." Setelah kata-kata itu diucapkan, Jaka duduk lagi dan lanjut meminum kopi yang tadi belum sempat habis untuk menunggu pagi. Jadi malam itu mereka tidak ada yang berani tidur karena takut. Di sisi lain, kondisi mereka malam itu tanpa tenda. Akhirnya pagi pun tiba. Terlihat matahari mulai terbit menyinari puncak Putuk Siwur. Karena kondisi tidak memungkinkan,
mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Gunung Pundak dan melanjutkan istirahatnya yang tadi malam sempat tertunda. Mereka pun tidur lagi pagi itu dan berencana turun nanti agak siangan. Setelah 3 jam tidur, mereka terbangun karena terganggu suara rombongan dari pendaki lain yang baru saja sampai di puncak Putuk Siwur. Melihat kondisi mereka yang tendanya rusak, pendaki lain itu bertanya, "Loh mas, tendanya kenapa?" Dan mereka pun menjawab, "Iya mas, semalam ada badai angin sampai tenda kami rusak." Mereka pun memasak untuk sarapan dan memutuskan untuk turun setelah selesai makan. Setelah selesai sarapan, mereka berdua mengemasi barang-barangnya yang tercacar di tanah dan kembali turun. Sepanjang perjalanan turun, terlihat lumayan banyak pendaki yang sedang naik. Mereka juga sempat bersimpangan dengan 2 pendaki cowok cewek yang mereka temui di base camp tadi malam. Ketika sedang bersimpangan dengan 2 pendaki tersebut, 2 pendaki itu menyapa, "Loh, udah turun mas?" "Iya mas, kami buru-buru soalnya." "Oh ya udah, hati-hati." Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka berucap, "Mari pak." Mendengar itu spontan Edi menatap tajam ke arah Jaka. Lalu Edi menoleh ke berbagai arah, tapi tidak ada siapapun selain mereka berdua. Yang ada dalam pikiran Edi waktu itu adalah, "Kok pak? Pak siapa yang mereka maksud? Apa jangan-jangan mereka melihat orang yang semalam kami temui di Putuk Siwur itu di sini?" Karena merasa sedikit takut, Edi pun bergegas mengajak Jaka untuk melanjutkan perjalanan turun. Sesampai di base camp, mereka langsung mengambil motornya di tempat parkir dan menuju ke kolam pemandian air panas yang letaknya tidak jauh dari situ untuk berendam dan membersihkan badan. Ketika sedang berendam, mereka membahas tentang kejanggalan yang semalam mereka alami di gunung itu. Dan ternyata, dalam perjalanan turun itu mereka memang diikuti oleh orang yang semalam mereka temui di Putuk Siwur itu. Dari sebelum mereka masuk hutan pinus hingga sampai di batu besar, tempat di mana Edi melihat sosok hitam yang berdiri semalam. Jaka yang melihat orang itu mengikutinya. Dia hanya diam dan memilih untuk mengatakannya kalau sudah sampai di bawah. Dan menurut Jaka, orang itu tidak ada niatan untuk mencelakakan mereka. Hanya saja waktu itu mereka satu jalan dengan dia. Sebenarnya, semalam Jaka sudah berniat mengajak Edi untuk kembali turun dan tidak melanjutkan perjalanan. Tapi melihat Edi yang sepertinya lebih tahu tentang gunung ini, jadi Jaka menganggap tidak ada apa-apa. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Edi dan Jaka ketika dia mendaki ke Gunung Pundak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.